Topik kita hari ini adalah masih sambungan dari bunga sederhana, yaitu Finding the principal, rate, and time. menghitung nilai prinsipal, rate, dan time. Nah, kita lihat di sini dalam mencari nilai dari prinsipal adalah sebagai berikut. Di sini ada kita lihat P sama dengan I kali R kali I bagi R kali T. Sementara kalau kita mencari nilai R-nya itu sendiri adalah I dibagi P, I dibagi P kali T. Ingat, semua sama dengan P sama I sama dengan PRT. Nah, ininya duluan semuanya, itu tinggal dibolak-balik saja. Kita lanjutkan lagi. To find one of the variables when the values of the other three variables are given, substitute the given values in the appropriate formula and perform the indicated operations. The next three examples show how to find the principal, rate. Untuk mencari satu variabel ketika nilai variabel tiga lainnya diketahui, substitusikan nilai yang diketahui dengan rumus yang tepat. Lakukan operasionalnya. Berikut 3 contohnya. Contoh pertama. Example, Philips Beauty Spa is replacing one of its workstations. The interest on a loan secured by the spa was $93.50. The money was borrowed at 5.5% for 2 years. Find the principal. Ya, sebuah perusahaan kecantikan ingin menggantinya. Diketahui interest bunga yang dibayarnya adalah $93.50 dengan bunga pinjaman 5,5%. Ratenya, timenya 2 tahun, atau kita sederhanakan soal ini, diketahui dia bunga sama dengan 93,5. Terus apalagi yang diketahui, rate sama dengan 5,5%. Nah, apalagi yang diketahui, T sama dengan 2 tahun. Nah, yang ditanya adalah titik 2 P prinsipal. Nah, kita lihat di sini P sama dengan I per RT. Kita lihat ini rumusnya, ya kan. Nah, kita masukkan I tadi kemari, R kemari, T-nya kemari, sehingga dapatlah nilai P 850. Nah, kita lihat soal kedua. Example, R&S Furnace Company invested $15,250 for 10 years and received $9,150 in interest. What rate did the investment pay? Ya, ini soal kedua. Sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar ini. Ini adalah nilai prinsipal. Dan 10 tahun ini adalah time. Dan menerima 9150 interest. Ini adalah I. Yang ditanya, what did the rate of payment? Jadi dia di sini R yang ditanya. Kita masukkan ke dalam rumus, R sama dengan I dibagi PT, sehingga kita peroleh, masukkan saja ke dalam, inilah kita masukkan ke dalamnya, hingga akhirnya R-nya diketahui 6% atau 0,06. Contoh selanjutnya. Example,
Prior furnace company borrowed $4,500 at 83.4% to upgrade its equipment. The company had to pay $2,756.25 interest. Find the term of the loan. Ya, jadi di sini diketahui perusahaan meminjam uang dengan prinsipal atau P-nya 4.500, R-nya 83/4%. Terus diketahui bunganya sebesar 2756,25. Yang ditanya adalah time, waktu. Kita ketahui waktu rumusnya adalah I dibagi PR. Maka kita masukkan semuanya ke dalam rumus sehingga dapat kita ketahui time-nya adalah 7 atau 7 tahun. Nah, sekarang ada latihan, coba kalian kerjakan ya, saya bacakan. 1. To purchase a refrigerated showcase, Georgetown florists borrowed $8,000 for 6 years. The interest is $4,080. Ya, nomor 1 diketahui adalah prinsipal, time 6, interest atau I 4080. Nomor 2 kita baca. 2. Wayward Singing Telegrams borrowed $15,000 for 12 years to pay for a new vehicle. The interest is $18,000. Diketahui nomor 2 prinsipal, time, interest. 3. To take advantage of a going out of business sale at another novelty store, Pleasant Valley Novelty had to borrow some money to buy some stock. They paid $150 interest on a 6-month loan at 12%. Find the principal. Ya, ini diketahui I 150, T time 6 bulan, R atau rate 12%. 4. To purchase 2 new industrial ovens, the Oak Tree Bakery paid $1,350 interest on a 9% loan for 3 years. Find the principal. Diketahui I 1350, rate 9%, time 3 tahun. Carilah P. 5. To train employees on how to use new equipment, Williams Muffler Repair had to borrow $4,500 at 91.2%. The company paid $1,282.50 interest. Find the term of the loan. Ya, di sini diketahui nomor 5, prinsipal 4.500, rate 9,5, I sama dengan 1282,50. Dicarilah T. Nomor 6. 6. Burger Car Rental borrowed $8,650 at 6.8% interest to cover the increasing cost of auto insurance. Find the terms of the loan if the interest expense was $2,941. Ya, di sini diketahui prinsipal 8650, rate 6,8%, interest 2941. Ditanya, carilah T. Tem, ya, oke. T. Nomor 7. 7. To pay for new supplies, Pleasant Photo Company borrowed $9,235 at 8% and paid $2,955.20 in interest. Find the term of the loan. Ya, di sini diketahui untuk prinsipal 9235, rate 8%, interest carilah T. Nah, itu dia. Jadi itu kalian kerjakan dulu latihan itu ya, oke? Satu lagi latihannya adalah sebagai berikut. 8. Mary Beck earned $216 interest on a savings account at 8% over 2 years.
Find the principal. Ya, di sini diketahui interest 216, rate 8%, time 2 yes, carilah P. Ya, itu saja latihannya. Kita lanjut lagi ke pelajaran yang lain. Pelajaran kita berikutnya adalah bagaimana melihat waktu atau time-nya. Apakah dihitung berdasarkan waktu yang tepat atau ordinary, waktu yang biasa? Kita dengarkan dulu. Exact and ordinary time. Banks and other lending institutions use two methods to compute interest. One method uses what is called ordinary time, and the other method uses what is called exact time. Ordinary time assumes that each month has 30 days and each year has 360 days. A 90-day loan dated March 12th will be due on June 12th, since 90 days are equivalent to 3 months when ordinary time is used. When you count 90 days from March 12th on the calendar, you will find the date to be June 10th. But this fact is ignored when using ordinary time. When finding the due dates using ordinary time, simply count the months using 30 days for 1 month to get the month that the loan is due. Then use the same day number on which the loan was made to get the day of the month that the loan is due. The next example illustrates this. Ya, pembagian waktu dalam pinjaman. Bank atau sumber pinjaman yang lain menggunakan dua metode dalam menghitung bunga. Mereka biasanya menggunakan waktu biasa atau ordinary atau waktu yang tepat. Nah, kalau ordinary biasanya mereka hitung setiap bulan selalu 30 hari. Tidak ada waktu yang lebih dari 30 hari ataupun kurang dari 30 hari. Seandainya pinjaman dilakukan tanggal 12 Maret, maka jatuh tempo pinjaman adalah 12 Juni. Jadi lebih gampang kalau menghitung bunganya kalau menggunakan sistem ordinary. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Example, a loan was dated February 18th and was due in 120 days. Find the due date using ordinary time. Solution. Step 1. Divide 120 days by 30 to get 4 months. Step 2. Count 4 months from February to get the month that the loan is due. In this case, it is June. Step 3. Use 18 as the date of the month that the loan is due, since the loan was made on the 18th of February. Hence the loan is due on June 18th. Ya, contoh di sini. Sebuah pinjaman dilakukan pada tanggal 18 Februari. Jatuh tempo 120 hari. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah bagikan 120 dengan 30, dapat 4 bulan. Kemudian 4 bulan tambahkan dari Februari, dapatlah bulan Juni. Kemudian lihat tanggal mulainya berhutang, tanggal 18. Jadi hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 18 Juni, ya, tanggal 18 Juni. Nah, kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya. Example, a loan was made on January 31st for 60 days. Find the due date using ordinary time. Solution. Step 1. Divide 60 by 30 to get 2 months. Step 2. 2 months from January is March. Step 3. The loan is due on March 31st. Ya, di sini ada hutang ditandatangani dimulai tanggal 31 Januari, jatuh tempo 60 hari. Maka 60 dibagi 30 dapat 2 bulan. 2 bulan tambahkan ke Januari adalah Maret. Maka tanggal jatuh temponya adalah 31 Maret. Example, a loan was made on October 31st for 120 days. Find the due date using ordinary time. Solution. Step 1.
Divide 120 by 30 to get 4 months. Step 2. 4 months from October is February. Step 3. The loan is due on February 28th or February 29th in a leap year, since February does not have 31 days. Ya, di sini hutang dilakukan pada tanggal 31 Oktober selama 120 hari. 120 dibagi 30 dapat 4 bulan. 4 bulan dari bulan Oktober adalah Februari tahun depannya. Maka Februari, karena hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Februari dan bulan Februari tidak mempunyai tanggal 31, maka jatuh temponya bisa tanggal 28 Februari atau 29 Februari. 28 dia kalau dia masuk pada tahun Kabisat kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Example, find the interest on an $800 loan at 9% for 28 days using ordinary time. Solution. Nah, ketika menghitung bunga dalam waktu 360 hari setahun, ini disebut dengan ordinary time atau ordinary interest method. Contohnya, hitunglah bunga dari prinsipalnya 800, R-nya 9%, time 28 hari, menggunakan ordinary. I sama dengan, yang ditanya I-nya, maka I sama dengan 360 hari, 1 tahun. 800 kali 0,09, ini 9%. 28 per 360 dapatlah 5,6. Maka kita lihat bunganya adalah 5,6 dolar. Nah, sekarang ketika kita dengarkan dulu. When computing the due date of a loan using exact time, count the exact number of days on the calendar corresponding to the term of the loan to find the due date. Ya, kalau kita menghitung dengan metode exact time atau waktu yang sebenarnya, maka kita harus menghitung sesuai dengan hari yang ada pada bulan di kalender. Contohnya, kita lihat di sini. Example, a loan for 120 days is made on May 18th. Find the due date using exact time. Ya, Chapter di 9 sini Simple Interest. kita lihat sebuah pinjaman T-nya 120 hari dimulai tanggal 18 Mei. Carilah dengan menggunakan waktu sebenarnya. Nah, kita lihat kalender bahwa Mei mempunyai 31 hari. Jadi 31 kurang 18, 12. Maka 12, 30, 31, Mei 12 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September tanda tanya. Totalnya 120 hari. Maka kita tambahkan ini semua, 2 tambah 1 tambah 2, 1, 4. 3 kali 3, 9, 10, 104. Maka 120 hari tadi katanya kan, 120 hari ini kita kurangkan dengan 114. Maka jatuh tempo adalah tanggal 16 September. Ini kalau menggunakan waktu yang sebenarnya. Contoh yang lain. Example, a loan was made on September 4th for 180 days. Find the due date using exact time. Solution. Nah, di sini dilakukan pinjaman tanggal 4 September dengan waktu 180 hari. Maka dimulai tanggal September 4. Jadi September itu ada 30 hari.
Jadi kalau kalian mau mengetahui macam mana caranya kita menghitung mana yang tanggal 30, mana yang tanggal 31 setiap bulan, kalian lihat menggunakan tunggu sebentar, menggunakan buku-buku tangan kalian mulai. Jadi kalian lihat, pegang kepal tangan kiri kalian, buku tangan jari kelingking, itu buku tangan tahu kan? Januari berarti 30, Februari 31, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pokoknya kalian lihat cara carinya di YouTube, banyak itu ya, melalui buku tangan. Kalian kepalkan Januari, Februari, Januari 31, Februari 30, Maret 31. Nah, ya. Jadi coba nanti kalian cari supaya gampang mengingat. Kecuali Februari. Februari ada yang 328. Ya, setiap 4 tahun sekali. Maka cara menghitung soal tadi itu kita lihat tanggal 4 September. September ada 30 hari. 30 kurang 4, 26. Oktober 31. November, jadi September, Oktober, November, Desember. Januari 31. Februari ada yang 28 hari. Nah, kita total ini semua supaya dapat dia 180 hari. Yaitu sisanya lah. Ini di total, ini semua dapat ditotal menjadi 177. Maka 180 kurang 177 adalah 3. Maka jatuh tempo tanggal 3 Maret. Kita lihat lagi contoh yang lain. Example, a loan is made on March 6th and repaid on August 11th. How many days was the term of the loan? Use exact time. Ya, di sini diketahui mana tadi kok hilang. Nah, ini dia. Diketahui berhutang tanggal 6 Maret. Dibayar kembali tanggal 11 Agustus. Berapa hari time-nya dengan menggunakan exact time atau waktu sebenarnya. Langkah penyelesaian. Maret ada 31 hari. Kurangkan tanggal 6-nya, dapat 25 hari di Maret. Maret 25, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31. Nah, Agustus 11, karena tadi diketahui ini tanggalnya. Nah, ada 158 hari. Inilah yang menjadi perjawabannya. Kita lanjutkan. Example, a loan was made on November 9th and repaid on February 26th. Find the term of the loan using exact time. Ya, pinjaman dilakukan tanggal 9 November, dibayar tanggal 26 Februari. Carilah waktunya. Nah, November tanggal 9, November ada 30 hari. 30 kurang 9 dapat 21. Maka kita bikin daftar hari-harinya. November 21, Desember 31. Januari 31, Februari tanggal 26. Maka jatuh tempo dalam 109 hari. Nah, kita lihat di sini lagi. When computing interest on a loan using exact time, use 365 days for 1 year. Use 366 days if a leap year is specified. If no year is specified, assume it is not a leap year. This method is called the exact time exact interest method.
Ya, ketika menghitung bunga pinjaman menggunakan metode waktu sebenarnya, gunakan 365 hari 1 tahun. Jadi kalau exact time 365, kalau ordinary time 360 hari per tahun. Nah, kalau exact time ada 1 tahun itu 366 hari. Namanya leap year atau tahun kabisat atau tahun apa itu bahasa Indonesianya ya. Nah, tetapi kalau tidak ada disebutkan khusus, maka yang kita pakai adalah 365 hari. Contohnya, kita masuk ke soal. Example, a loan of $9,270 was made on April 6th and repaid on August 10th. Find the interest if the rate is 12% and exact time is used. Ya, hutang prinsipalnya 9270. Dimulai tanggal 6 April, dibayar tanggal 10 Agustus. Rate 12%. Hitunglah interest atau I dengan metode exact time atau waktu sebenarnya. Langkah pertama, kita harus menentukan waktunya dulu. Berarti dimulai tanggal 6 April. April 6 berarti 30 hari bulan April. Maka kita lihat di sini April 30 kurang 6 24, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 10 hari. Terdapat T-nya 126 hari. Maka kita masukkan ke rumus I sama dengan PRT. Masuklah dia. Dapat jawabannya I sama dengan 384,01. Nah, itulah interestnya. Nah, kita lihat ya. If the year of the loan includes February of a leap year, every fourth year after 2000, use 29 days for February. If the last two digits of the year are divisible by 4, the year is a leap year. For example, 2004 is a leap year since the last two digits, 0 and 4, are divisible by 4. A third method of computing interest uses. Pertama ini yang penting ini. Jadi di dalam tahun kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Dimulai pada tahun 2000. Nah, berarti katanya di sini apabila tahun tersebut 2 digit tahun tersebut bisa dibagi dengan 4. Contohnya 2004. 2 digitnya adalah 04, bisa dibagi dengan 4. Maka dia termasuk tahun kabisat. Kalau dia tahun kabisat berarti ada 29 hari khusus di bulan Februari. Nah, jadi kalau dimulai tahun 2000, nah, dia berarti 2004, 2008, 2012, 16, 20. Nah, jadi tahun sekarang ini termasuk leap year atau tahun kabisat yang bulan Februarinya adalah 29 hari. Nah, kita lihat ke contoh soal berikutnya. Example, a $5,000 loan is made on July 15th and is paid back on November 6th. Find the interest using the banker's method if the rate is 9%. Ya. Solution. Diketahui prinsipal 5.000. Dimulai berhutang tanggal 15 Juli. Dibayar kembali tanggal 6 November. Carilah interest atau bunga jika diketahui rate-nya adalah 9%. Maka T ada dimulai tanggal 15 Juli hingga 6 November. Juli ada sebanyak 31 hari. Berarti
31 kurang 15, tinggal 16 hari bulan Juli. Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November tanggal 6, ini sudah ditentukan. Maka jumlah T-nya adalah 114 hari. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Inilah rumusnya. Masukkan kemari. T-nya 114 per 360. 114 per 300. User the banker method. Oh, ini lupa saya menjelaskannya. Ini kita lihat metode ketiga. A third method of computing interest uses exact time and ordinary interest. This method is called the banker's rule. In other words, find the exact time for the loan and use 360 in the formula for the number of days of the year. Jadi, tadi yang pertama kita ketahui ada metode menghitung waktu atau hari bernama ordinary. Ordinary time. Kedua bernama exact time. Nah, yang ketiga adalah aturan bank atau bankers rule. Nah, apa ini yang ketiga ini? Ini dia. Metodenya adalah mencari waktu sebenarnya atau exact time pinjaman menggunakan 360 hari di dalam rumusnya. Nah, jadi dia exact time dia menggunakan, jadi dia di campuran keduanya. Exact time tadi ingat, exact time berarti harinya 365 atau 366. Kalau ordinary 1 tahun 360. Jadi metode banker rule ini campuran dari yang keduanya. Contohnya kita lihat. Nah, dia menghitung hari-hari per bulan ini dengan metode exact time. Nah, tapi dalam menghitung per harinya itu, ini dia memakai metode ordinary. Nah, 360 dia, bukan 365 atau 366. Jadi inilah aturan bank, namanya banker rule. Nah, jadi ini kesimpulannya ada 3. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke latihan. Ini kalian kerjakan ya. Kita baca dulu. One Sue's loan of $5,000 was made on May 6th at 6% interest and was repaid on December 31st. Find the interest using exact interest exact time. Ya, nomor 1 di sini menggunakan exact time. 2. To find the interest on a $1,000, 90-day, 5% loan that was granted on October 12th. Use ordinary time ordinary interest. Ya, bisalah kalian ini nomor 2. A $3,500 loan was made at 13% on April 16th and repaid on September 15th. Find the interest. Use the banker's rule. Ya, bisa kalian jawab. Ya, Find the interest on. Nomor 3 ini menggunakan metode banker rule. Nah, di sini ya, campuran berarti. Nomor 4. Find the interest on a $575, 150-day, 7.5% loan. Use ordinary time ordinary interest. Ordinary. A $1,500, 120-day, 12% loan was granted on June 1st. Find the interest and due date. Use the banker's rule. 6. What is the interest on a $7,200, 9%, 90-day loan? Use exact time exact interest. Ya, nomor 6, exact. 7. A 30-day, $300 loan was granted to John at 12% on July 21st.
Find the interest and the due date using ordinary time ordinary interest. Ya, ordinary nomor 8. 8A $400 loan was granted to Joan for 45 days at 11.75%. Find the interest using exact time exact interest. Ya, exact time 9. 9 Fast Wind Karate Academy borrowed $8,000 for 21 days at 12.75%. Find the interest using the banker's rule. Banker rule. Bill borrowed $3,200 at 11.5% for 60 days to make repairs on his truck. Find the interest using ordinary time ordinary interest. Ya, di sini menggunakan sistem ordinary. Jadi kerjakan latihan tersebut seperti biasa ya. Nanti kita lihat absennya di si Padi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.